ini, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Presbiter yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Pemberita firman pada hari ini, pada saat ibadah kita ini adalah Bapak Pendeta Frans P. Sitonga. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan memuji Tuhan dari Kitab Bakti 23 bait 1 dan 2. bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sedang nas bimbing yang mendasari ibadah kita adalah Amsal pasal 6 ayat 20, 21 dan 23. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibu. Tampatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Maka terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai juga. Karena ku tak mulia
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa kepada Allah. Allah Bapa yang Maha Kasih, kepadamu kami naikkan syukur dan pujian, hormat dan kemuliaan. Kami bersyukur dan memuji Engkau atas kasih setiamu yang selalu memberkati hidup kami. Ibadah saat ini merupakan ungkapan syukur dan pujian kami kepadamu. Ya Bapa, kami mengaku bahwa kami masih mengabaikan firman-Mu. Kami dikuasai hawa nafsu kedagingan sehingga sulit patuh dan taat pada kehendak-Mu. Karena itu kami hidup menuruti kehendak kami, menyakiti Tuhan dan sesama. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan Yesus, ampunilah kami dan baharilah hidup kami di dalam Roh Kudus. Berilah kami kerelaan dan kesanggupan untuk mengikuti jalan Tuhan, agar kehendak-Mu, kebaikan-Mu, dan kasih-Mu terus kami nyatakan dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saat kau merasa hidupmu hancur, ingat Tuhan sanggup pulihkan. Saat kau merasa jalanmu sesat, ingat Tuhan cari yang sesat, dipulihkannya dengan kasih-Nya, anugerah Tuhan tak terkira. Sekalipun tiada yang peduli, Tuhan tetap selalu peduli. Sekalipun tiada yang temani, Tuhan tetap setia menemani. Tuhan setia, Dia selalu serta dengan kuasa-Nya, dengan kasih-Nya. Saat semua orang meninggalkanmu, ingat Tuhan selalu sertamu. Saat semua orang menghakimimu,
Saudara jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa, diamkanlah semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan, agar kami tiada mengembara dan menjadi sesat. Ya Bapa, bersabdalah, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal pasal 23 ayat yang ke-12 yang menyatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah bacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Bacaan kita yang dibacakan tadi dari Amsal pasal 23 yang ke-12 adalah bacaan yang seharusnya kita pahami dari ayat yang pertama hingga yang ke-12, sehingga seharusnya didahului dengan 4 cerita, yaitu undangan makan dari pembesar, yang kedua upaya menjadi kaya, yang ketiga makan makanan orang kikir, dan yang terakhir berbicara dengan orang bebal. Nah, saudaraku, sudah menjadi kodrat alamiah atau naluriah manusia suka pada berbagai makanan yang enak. Di balik semua keinginan itu pastilah nafsu yang menggerakkannya, sehingga nafsu yang tidak terkendali dapat membawa seseorang kehilangan kesempatan, bahkan akan menuju kepada kehancuran diri. Nah, saudaraku, hal itulah yang diperingatkan Salomo di sini. Nah, kalau kita membaca ayat yang pertama hingga yang ketiga, poin penting dalam kitab Amsal ini adalah agar hati-hati jika makan dengan orang penting atau orang yang berpengaruh, sebab ada kemungkinan ia sedang mencoba, atau mungkin istilah yang kita dengar adalah menyuap Anda. Sangat mungkin hal yang tidak baik akan datang dari atau melalui makanan yang dihidangkan. Nah, kita perhatikan ayat yang pertama, duduk makan dengan orang penting. Perlu memperhatikan secara baik apa yang berlaku. Antara lain, menggunakan tata krama atau etika yang baik, mencakup hanya memakan apa yang disajikan dan tidak lebih dari itu. Nah, sehingga mau dikatakan kepada kita bagaimana seseorang berperilaku di meja makan diawasi dengan sedemikian seksama. Pada ayat yang ketiga menjadi peringatan tentang bagaimana sebuah pesta yang meriah dapat dipakai sebagai bentuk syukur untuk
mempengaruhi tanah. Nah, sehingga kalau kita lanjutkan pada ayat yang keempat dan kelima, saudaraku, ya, kita pernah sering atau mendengar orang yang memenangi undian ya, sekian ya, rupiah, namun kemudian kehilangan semuanya itu. Banyak orang dapat membelanjakan atau menghabiskan hartanya dalam waktu yang singkat. Nah, karena itu dikatakan kepada kita, jangan membuang-buang waktu Anda untuk memburu harta dunia. Maka sebagai gantinya dikatakan, carilah harta surgawi, harta yang tidak akan pernah hilang atau habis. Ya, Injil Lukas pasal yang ke-12 menyatakan itu. Tepatnya ayat 33 dan 34. Nah, saudara yang kasih, kemudian Salomo melanjutkan pada ayat yang ke-6 dan yang ke-8. Dia memperingatkan kita untuk tidak iri hati atau tercemburu terhadap gaya hidup mereka yang menjadi kaya karena pelit atau bahkan kikir. Sehingga mau dikatakan kepada kita, jangan mencari keuntungan dari kebaikan hati mereka, ya, dengan istilah yang kita selalu ya alami, yaitu dengan cara mencela. Ya. Persahabatan mereka itu biasanya palsu, dan mereka akan menggunakan kita untuk memperoleh keuntungan bagi mereka sendiri. Nah, sehingga pada ayat yang ke-10 dan 11 yang merupakan awal dari pembacaan kita, disebutkan di situ ada kata penebus yang menunjuk pada seseorang yang membawa kembali seorang anggota keluarganya yang jatuh ke perbudakan, atau seseorang yang berkewajiban harus menyelamatkan dengan cara, kalau kita melihat kisah Rut yang lalu, yaitu mengawini ya, janda dari anggota keluarganya. Nah, disitulah dinyatakan bahwa Allah juga disebut sebagai penebus dalam karya seperti itu. Namun di dalamnya kita melihat ayat 10 juga menyatakan tentang, ada kata tentang batas tanah, yaitu dikatakan sebenarnya ini fokus kepada ladang anak-anak yatim. Saudara yang kasih, kepedulian khusus bagi para janda dan anak yatim ini mendapat perhatian secara khusus dalam Alkitab. Kita bisa baca Ulangan pasal 24 atau pasal yang ke-27, Mazmur 68 dan juga Yesaya. Mau dikatakan kepada kita, tanpa perlindungan laki-laki dewasa, mereka tidak berdaya untuk membela diri terhadap orang yang mau merebutnya. Itu kisah pada saat itu. Tanah milik seorang janda dapat dikuasai atau bahkan dengan istilah dicuri dengan cara memindahkan atau menggeser tanda batas tanah. Nah, saudaraku, bagi Salomo ini merupakan kejahatan yang dilarang oleh hukum Taurat atau hukum Tuhan. Nah, sehingga ayat 11, perlulah ada seorang penebus atau pembela. Menurut hukum Israel, anggota keluarga diharapkan ikut terlibat dalam menolong saudaranya yang miskin, supaya tanah atau milik keluarga tidak diambil alih oleh orang lain. Ya. Aturan atau peraturan itu ada pada Imamat pasal 25. Nah, saudaraku, maka wajiblah dikatakan saudara dekat dapat juga melakukan pembalasan. Ya. Kalau semua harta miliknya itu diambil, berarti sama saja dengan sebuah kematian bagi saudaranya. Nah, dengan cara yang sama Allah Israel akan membela
orang yang tidak mempunyai pembela, termasuk para janda, anak yatim, dan juga orang miskin. Nah saudaraku, begitulah yang mau dikatakan kepada kita. Maka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita diingatkan bahwa apapun yang ternyata kita hadapi, kita adalah anak-anak zaman. Yang mau dikatakan kepada kita, siapapun kita adalah anak dari hasil masa kecil kita keluar, dan kita lahir dari kehidupan seperti itu. Maka saudara yang kasih, ada sebuah kisah. Ada seorang yang sedang mabuk, alias kalau pakai kata orang Medan itu tengeng. Ya. Dia pulang pagi dini hari. Nah, di jalan pematang sawah menuju kampungnya, dia bertemu dengan seorang petani yang sedang mengerjakan ladangnya. Lalu orang mabuk ini bertanya dengan bahasa khas di sana, lain atau bahasa kita ipar. Yang di atas itu bulan atau matahari. Nah, karena petani yang sedang mengerjakan ladangnya itu sadar bahwa yang bertanya adalah orang yang sedang mabuk, maka dijawabnya, lain, aku pun tidak tahu yang di atas itu bulan atau matahari, karena aku pun orang barunya di sini. Nah, saudara yang kasih, dengan informasi yang salah, apa yang akan kita kerjakan pasti akan berantakan. Itulah sebabnya Amsal mendorong kita untuk mengarahkan perhatian kita kepada didikan dan telinga kita kepada kata-kata pengetahuan, atau mau dikatakan itu adalah hikmat Allah. Dalam bacaan kita sangat jelas, jika kita meminta nasihat dari orang bodoh, apalagi bebal, yaitu mereka yang bersikap sok tahu dan mengabaikan Allah, kita akan mendapatkan masalah. Itu so pasti kita akan jadi masalah. Nah, karena apa? Seperti tadi kan kisah tentang orang mabuk dan petani. Mereka akan meremehkan kata-kata yang bijak dan bisa membuat kita tersesat dengan saran yang tidak bermanfaat, bahkan bisa jadi keliru dan ujung-ujungnya menipu. Sehingga dikatakan hikmat orang bebal selalu membawa kita ke jalan buntu, tetapi hikmat Allah selalu memberikan jalan keluar. Karena itu saudara, lebih baik kita mencondongkan telinga kita kepada kata-kata pengetahuan. Demikian pembaca kita. Bukalah hati untuk menerima petunjuk Allah yang memberi kemerdekaan, yaitu firman-Nya yang penuh kejelasan dan pengharapan. Nasihat dari orang-orang yang mengenal Allah akan menolong kita untuk menerima dan mentaati hikmat-Nya. Nah, saudaraku, hikmat Allah tak akan pernah menyesatkan, tetapi selalu menguatkan dan menuntun kita menuju keutuhan hidup di dalam Dia. Nah, saudaraku, apa yang dapat kita aplikasikan melalui bacaan kita? Yang pertama, manusia membangun hidupnya dalam berbagai kotak atau batasan, antara lain karena perbedaan kekayaan, suku, ras, bangsa, bahasa, budaya, bahkan juga agama serta politik, dan bisa segudang lagi alasan yang lain. Dan kedua, saudaraku, manusia merasa nyaman
apabila menempatkan diri atau berada di dalam komunitasnya sendiri. Misalnya sesuku, seras, juga sebangsa, sebahasa, sebudaya. Apalagi ada kalangan sekarang menyatakan, bagian dikatakan separtai, selevel. Ya, akibatnya hubungan antar manusia dengan sesamanya menjadi terganggu, bahkan rusak. Dan karena itu saudaraku, yang ketiga dikatakan kesadaran, ya, perlu sadar untuk memperbaiki hubungan tersebut, perlu ditingkatkan agar tidak berlanjut sampai terjadi mungkin perselisihan, bahkan konflik di antara sesama. Dengan cara hidup lebih bersimpati, lebih berempati, dan toleransi dengan sesama ciptaan. Sehingga kalau kita membaca akan ayat 22 yang bisa kita jadikan ini ayat kunci atau ayat emas bagi kita, dikatakan, dengarlah ayahmu, janganlah menghina ibumu kalau sudah tua. Saudara-saudaraku, menurut Absal, ucapan ini menjadi syarat mutlak bagi seorang anak. Tentu saja Salomo telah terlebih dahulu melakukan hal itu kepada orang tuanya. Ayat ini menjadi sebuah penerapan dari, ya, kita ingat 10 firman, ada disebutkan hukum kelima tentang bagaimana kita bersikap terhadap orang tua. Nah, bagi orang Batak ini khas sekali, ya, kalau bicara tentang patik palimahon katanya. Dipegang kuat-kuat itu. Sehingga supaya ketika air mata penyesalan orang yang tidak mendengarkan perkataan ayahnya dan yang tidak mengasihi ibunya sama sekali tidak diperlukan saat mereka telah tiada. Nah, saudara-saudaraku, kebenaran, hikmat, didikan, dan pengertian sangatlah mahal harganya. Untuk itu Amsal ini mengajak kita untuk membelinya meskipun mahal. Membeli bukan berarti menggunakan uang. Membeli berarti ada yang harus kita korbankan. Nah, saudaraku, maka untuk berhikmat kita harus siap mengorbankan ego kita. Kita siap untuk melepaskan iri hati, kebencian. Kita juga harus siap menjauhkan kemalasan dan terlebih segala kejahatan yang ada di dalam diri kita. Itulah anak jantan yang benar-benar percaya Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Karena panjang umurmu
mengucapkan pengakuan iman Rasul. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari orang mati, naik ke surga, menuju kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang sudah sama, persekutuan Roh Kudus, mengampuni dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat silakan. Saudara jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa sahabat kita berdoa. Ya Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Kepala Gereja dan Juru Selamat kami mengucap syukur ya Bapa ketika kami boleh beribadah, sungguh pun kami mengambil Tuhan dengan cara ibadah secara online. Namun Tuhan, kami tetap membawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, terutama Tuhan kami selaku GPB Jemaat Daniel. Kami menyerahkan akan keluarga kami masing-masing dengan rencana dan pergumulan hidup. Bersama Tuhan, kami selaku warga jemaat-Mu GPB Peniel. Dan di dalamnya Tuhan, kami tetap percaya bahwa Kau terus memberikan akan kepercayaan agar kami melakukan akan pelayanan di tengah-tengah persekutuan yang terjadi seperti ini. Namun itulah kesaksian kami kepada Bapa. Kami juga membawa berbagai kesulitan di tengah pandemi COVID-19 dan sesama manusia yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, ajar kami, sungguh pun kami juga mengalami kesulitan, tapi kami juga mengingatkan sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Terlebih Tuhan, kami teringat akan sesama kami manusia yang sedang menderita sakit, bahkan mereka yang harus dirawat baik di rumah maupun juga di rumah sakit. Tuhan memberkati. Tuhan, kiranya tangan-Mu yang penuh kasih boleh menjamah. Kiranya Tuhan juga dengan belas kasihan-Mu Engkau memberikan juga kesembuhan dan juga pemulihan kesehatan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, Kau mempercayakan kepada kami, baik kami sebagai majelis jemaat dan juga Satgas COVID-19 GPB Peniel Yuda Wiogra yang menjalankan tugas pelayanan pada saat ibadah baik di gedung gereja maupun di kehidupan bergereja dan juga berjemaat. Terima kasih Kau mempercayakan tugas itu semata-mata bagian dari karya Tuhan yang selalu mengasihi dan mempedulikan. Kami rindu Tuhan, Engkau juga kiranya memberikan kekuatan, semangat agar terjadi dan tercipta kedisiplinan masyarakat ketika mengikuti protokol kesehatan serta mematuhi aturan pemerintah. Kami juga kiranya makin dikuatkan ini upaya kami untuk juga mengasihi sesama. Kami secara khusus juga Tuhan berdoa bagi pemerintah pusat dan daerah, teristimewa bagi tenaga kesehatan, Satgas COVID-19, para relawan, TNI dan Polri dalam pengabdian mereka melayani masyarakat, bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan Kau memberkati mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan jajarannya sampai kepada setiap kami yang Tuhan juga berikan kepercayaan. Yalah Tuhan, ini persembahan yang indah yang kami nyatakan hanya kepada-Mu. Di tengah-tengah keadaan seperti itu Tuhan, kami teringat ada sukacita, ada kebahagiaan yang Tuhan nyatakan ketika kami boleh mengingat akan kebaikan-Mu, bahkan Tuhan menjamah kami dengan sukacita.
ketika ada warga jemaatmu yang merasakan ditambahkan usia dalam ulang tahun baik pribadi maupun juga keluarga dalam pernikahan. Tuhan, kami bersyukur melalui saudara terkasih kami bahkan dengan sukacita menaikkan akan syukur kepadamu dan bersama dengan Jordi Andi Asus, Daniel Francisco Manalo, Ibu Pendeta Sulistiati Sofina, dengan saudara Sahala Simatupang, dengan Amri M. Intin, Niara Tampolon, dengan Sumarti Marito Boru Siregar, dengan Sumardi Tinampunan, dengan Solanika Silviana Lubis, dengan Noraida Martum, dengan Satria Christopher Sinaga, dengan Gerardi Christopher Siku, dengan Tafani Lus. Tuhan, pribadi-pribadi yang berseru kepadamu karena Engkau berikan bukan hanya bilangan angka mereka berulang tahun, tapi sukacita bersama dengan Engkau. Begitu juga Tuhan dalam ulang tahun pernikahan yang boleh menyatakan bagi keluarga Feki Musalim dan keluarga Renon Sokapu. Tuhan, kebersamaan dalam meniti kehidupan keluarga Engkau nyatakan bagi kedua keluarga kasih. Dan kami percaya Tuhan, Kau memberkati kami semua ketika boleh mengungkapkan akan baik pergumulan dan sukacita kami, terutama majelis jemaat GPB Peniel Yuda Yoga. Memberkati mulai dari ketua majelis jemaat bahkan seluruh pelaksana harian majelis jemaat. Kau ikat kami Tuhan untuk berkarya dan terlebih dalam kehidupan bergereja dan berjemaat. Inilah sukacita kami ya Bapa, inilah syukur hati kami. Kiranya Engkau mau sambut, sebab kami serahkan semuanya itu di dalam satu sukacita bahwa kami adalah anak-anak. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah naskah kita yang terambil dari Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah akan menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati kehidupan jemaat sekalian. Kita memuji Tuhan dari kitab Bakti 87, bait pertama dan bait ketiga.
menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat berlimpah yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hari ini kami membawa sebagian kecil berkat yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar berguna bagi pelayanan dan kesaksian-Mu di gereja-Mu dan juga bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama perhatikan intisari warta hari ini Minggu 27 September 2020. Diharapkan warga jemaat memperhatikan beberapa informasi berikut ini. Warta jemaat lainnya dapat dilihat dalam grup WhatsApp sektor masing-masing. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Coba Tuhan, mari kita berdiri. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera. Beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera.